Oh, I will sing of the goodness of God. Atau All Halloween. Dan yang terakhir adalah Valentine ya. Masih banyak lagi, tapi kita akan melihat 3 hal ini. Pertama, karnaval yang pertama. Kalau kita melihat karnaval sebenarnya berasal dari kata carne dan vale. Carnis, carnivora, ya. Daging, vale itu selamat tinggal daging. Nah, itu diadakan sebelum memasuki masa Paskah. Nah, di Eropa sebelum hari Paskah, biasanya 40 hari itu mereka akan berpuasa. Sebagaimana Yesus berpuasa juga 40 hari. Nah, orang-orang Kristen masa dulu itu, sebelum memulai 40 hari itu masa puasa, mereka akan merayakan yang namanya karnaval ya, karnival. Dan di situ orang merayakan menggunakan baju-baju yang begitu indah, festival ya, dan juga memakan daging. Itu melambangkan bahwa bagaimana kehidupan manusia yang punya hiruk pikuk duniawi, hidup dalam kedagingan, menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, kemewahan dunia, dan mereka esok harinya memasuki masa puasa, menggunakan kain kabung dan mulai pantang makan daging sampai masa Paskah. Sebenarnya itu berasal dari tradisi Kristiani. Ya, ini karnaval. Kalau kita lihat ada beberapa foto pakaian yang begitu megah dan juga daging barbecue masa karnaval. Dan yang kedua itu Halloween. Halloween itu sebenarnya merupakan perayaan Kristenan juga di masa dulu, yaitu di mana sebelum tanggal 1 Oktober, biasanya tanggal 1 Oktober itu orang-orang Kristen merayakan mengenangkan orang-orang yang sudah meninggal dan dianggap bahwa mereka sudah diterima oleh Allah, mengalami kekudusan. Maka sebelum harinya itu mereka mengadakan malam Halloween. Itu evening sebenarnya. Halloween, Hello, kudus, itu bahasa Inggris kuno. Jadi mengenangkan orang-orang kudus yang sudah hidup bersama dengan Allah. Nah, ini biasanya mereka tampilannya itu mukanya jadi seperti hantu. Karena sebelum dikuduskan katanya orang itu jiwanya itu belum baik. Nah, sehingga ketika dikuduskan, dibungkus oleh Tuhan, kasih Tuhan, dia menjadi orang kudus bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang kita sebut Valentine. Ada orang mengatakan bahwa Valentine itu merupakan pesta dari orang-orang Romawi kuno untuk menyembah dewa Lupercalia. Dan di situ orang menggunakan cinta, tapi cinta yang salah ya, mabuk-mabukan dan juga pesta-pesta. Namun sebenarnya Valentine itu berasal dari kisah seorang imam yang berkorban untuk mengesahkan pernikahan serdadu Romawi. Pada saat itu orang-orang Roma dilarang untuk menikah, terutama para serdadu, ketika mereka mau pergi ke medan perang. Alasannya ya masuk akal, bahwa sebut nanti mati di medan perang, kasihan banyak yang jadi janda ya. Tapi ketika itu banyak juga orang yang mau menikah. Banyak orang-orang yang bilang tidak apa-apa, saya mau menikah sebelum suami saya pergi. Nah, ada seorang imam namanya Valentine, ini Valentinus. Dia berani melanggar hukum itu dan mengesahkan perkawinan dua sejoli yang mau menikah itu, sehingga dia dimasukkan dalam penjara dan pada akhirnya dia dihukum mati ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang di Indonesia saat ini banyak tradisi yang semakin hilang maknanya ya. Karnaval itu jadi pesta, orang menggunakan baju-baju yang bagus, tapi kadang-kadang bajunya juga sudah kurang satu kain misalnya ya. Ada juga pesta Valentine, tapi akhirnya karena ini orang-orang Muslim mengatakan Valentine ini buruk, hapuskan saja. Karena bukan masalah Valentine-nya sebenarnya, kita tahu tadi arti dari Valentine, tapi sebenarnya karena bagaimana orang merayakannya di luar ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga saat ini kembali ke kitab suci dan melihat apa sebenarnya yang kita rayakan dalam Valentine itu. Nah, kita baca tadi dalam kitab suci, kita bacakan bersama-sama lagi Yohanes 15 ayat 12. Bersama-sama, inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari raya Valentine itu tidak disebut hari raya Lupercalia, hari raya Dewa Lupercalia, tapi hari raya Valentinus, orang yang sungguh-sungguh menghargai kasih. Nah, Valentine di sini juga kita belajar untuk menghargai kasih, di mana sebenarnya perintah baru yang diberikan oleh Yesus di sini ayat 13 ini bercerita tentang malam sebelum dia menyerahkan dirinya. Dan perintah yang paling diberikan pertama dan baru yang diberikan Yesus itu adalah perintah untuk mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang kasih orang Kristen tidak usah terlalu panjang ya. Kita semua sudah tahu dan banyak sekali. Dan para pendeta, para romo sering sekali berbicara tentang ini. Mari kita lihat dua hal saja yang paling penting tentang kasih ya. Yang pertama, kita melihat kasih itu sebagai sesuatu kemutlakan dalam hidup orang Kristen. Makanya ada orang mengatakan begini, every day is Valentine's Day ya. Tidak perlu hari Valentine, setiap hari adalah hari Valentine ya. Lalu tadi saya lihat juga ada meme, every day is a Valentine's Day if you find a right person. Katanya kalau temukan pasangan yang tepat, baru Valentine's Day. Padahal sebenarnya dikatakan baik-baik di sini, setiap orang itu kita menemukan orang baik atau buruk. Perintah Allah itu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Nah, perayaan hari raya kasih sayang untuk orang Kristen yang berarti yang pertama adalah kasih yang berkorban. Saya akan mengutip dua saja. Yang lain-lain nanti silakan kita mendalami kitab suci. Dan yang kedua adalah kasih yang menyatukan hati. Pertama kita akan berbicara tentang kasih yang berkorban. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita suka baca Chicken Soup for the Soul, itu ada kisah seorang anak namanya Lisa. Lisa ini sedang sakit dan kakaknya ini diminta untuk mendonorkan darahnya. Karena darahnya kakaknya ini ternyata dia sudah kebal dengan virus, dan satu-satunya cara supaya Lisa ini sembuh juga, dia diberikan darah kakaknya supaya menjadi juga antivirus dalam tubuhnya, membantu untuk melawan. Nah, ketika kakaknya ini diminta oleh dokter, dia masih usia 5 tahun, dia menangis sejadi-jadinya dan dia pergi. Lalu ketika itu kembali, dia bilang saya mau. Setelah diinfus ya, diambil darahnya, mendonasikan darahnya, dia tiba-tiba bangun dan mengatakan, kenapa saya belum mati? Dia pikir ternyata kalau dia diambil darahnya, dia akan mati untuk adiknya ini. Bukan main luar biasa. Walaupun dia polos, dia tidak tahu makna dari donatur, mendonasikan darah, tapi dia mau menyerahkan nyawa untuk saudara-saudarinya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita juga lihat di alam, begitu banyak hewan-hewan yang menunjukkan kasih itu. Ada namanya burung pelikan. Pelikan itu ketika anaknya kelaparan, dia akan mematuk sendiri tubuhnya dan memberikan tubuhnya sebagai makanan. Dan ini sebenarnya melambangkan Yesus sendiri. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Maka cinta bagi orang Kristen yang pertama adalah berkorban. Kalau kita tidak bisa mengorbankan waktu untuk berdoa, untuk orang lain, mendengarkan orang lain, mengorbankan kita punya tenaga untuk membantu orang lain, maka kita perlu berpikir tentang makna cinta kita. Saudara-saudara yang terkasih, makna yang kedua dari cinta adalah kasih yang menyatukan hati. Ada kecenderungan di beberapa gereja-gereja, termasuk juga di gereja Katolik, bahwa orang saling menjelek-jelekan agama lain, dan yang paling parahnya adalah kekristenan sendiri. Yang satu menjelekan yang lain, mengatakan yang kami yang paling benar, sana itu sesat. Padahal sudah dikatakan dalam kitab suci, barang siapa yang menyebut saudaranya jahil akan dimasukkan dalam penjara. Kalau mengatakan saudaranya kafir, akan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Tapi masih ada saja di antara kita sebagai orang Kristen yang saling menjelek-jelekan satu sama lain, saling mengkafir-kafirkan satu sama lain. Hati yang mengasihi, dia akan selalu tercurah untuk orang lain dan mau memahami orang lain. Kalau kita betul-betul mengasihi saudara kita, kalau dia sesat,
bukannya kita malah mengata-ngatai dia, tapi kita berdoa saja kepada Tuhan, Tuhan, semoga dia selamat. Itulah kasih yang paling baik. Kalau ada saudara-saudari kita yang menuduh kita sembarangan, kita juga bisa berkata, semoga Tuhan Engkau berikan keselamatan. Bukan semoga Tuhan akan datang menghukum dia. Saya tidak membalas, tapi nanti Tuhan katanya yang membalas. Wah, bukan main. Kita menyuruh Tuhan menjadi algojo, supaya Tuhan yang membalas nanti katanya. Padahal Allah itu adalah kasih yang berusaha untuk menyelamatkan semua orang. Nah, sebagai penutup, ada sebuah kisah inspirasi. Itu di Prancis, ada seorang tokoh namanya Frère Roger Schutz. Kira-kira dia beragama apa? Kristen apa kira-kira? Dari bajunya kira-kira? Susah ya. Ada yang bilang Katolik, dia ini Protestan. Nah, dia melihat bahwa saudara-saudari Kristiani sudah terpisah satu sama lain. Maka dia pergi ke sebuah kampung di Prancis namanya Tessé. Kampung ini sudah lama tidak dikunjungi dan sangat kering. Dan dia mendirikan komunitas ekumene di situ. Frère itu frater, bruder. Sebenarnya kalau dibilang bruder, frater itu lebih ke arah orang Katolik ya. Tapi sebenarnya bruder di situ artinya saudara. Dia mengumpulkan orang dalam satu tempat untuk mendalami kasih persaudaraan, ya. Saling memanggil saudara satu sama lain. Dan hidup mereka dipenuhi dengan doa. Dan banyak sekali anak muda sekarang ke sana. Kalau saudara-saudari belum tahu, silakan baca tentang Tessé itu. Dan mereka di situ saling bersharing, tidak peduli dari agama Kristen mana, mereka kumpul satu sama lain untuk saling menyatukan hati dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hari ini bacaan-bacaan dan perintah Tuhan yang perintah baru itu sungguh-sungguh mengajak kita untuk saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Tidak peduli kita dari golongan mana, kita saling berdoa dan saling membantu satu sama lain. Semoga demikian. Amin.